Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan nge-review tanaman melon Merlin dan ada sedikit melon Leoni MH. Ini lokasinya di Kecamatan Parangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Nah, kita lihat sekilas. Nah, kalau ini rumah semai ya guys. Jadi ini ada sisa-sisa bekas ininya. Jadi pada saat benihnya sudah dilakukan treatment, yaitu perendaman dan di peram atau dikecambahkan. Setelah berkecambah baru diletakkan di sini. Nah, jadi atapnya dikasih plastik, apalagi musim hujan, itu untuk menghindari agar jangan sampai medianya itu pada keluar atau pada ngambur kemana-mana. Jadi ini rumah semainya ya guys. Rumah semainya cukup besar. Itu kurang lebih sekitar 5 kali 2,5 untuk rumah semainya. Nah, kita lihat melonnya guys. Nah, ini melonnya. Ini baru ditanam kurang lebih sekitar seminggu. Ini tanamannya guys, sekitar seminggu. Ini menggunakan pola sebedeng, itu 2 baris. Jadi ini sebaris, yang sebelah sana sebaris, itu dengan sistem zigzag. Jadi dalam satu bedeng 2 baris dengan sistem zigzag. Sementara ini untuk unjarnya ini menggunakan unjar bambu yang besar ya guys ya. Unjar bambu yang besar ini kurang lebih jaraknya itu 1, 2, 3, 4 sekitar kelang 5 lubang tanam ya. Jadi 5 lubang tanam itu 1 unjar. Nah, seperti ini. Ini unjaran juga sistemnya sistem unjar tegak guys ya. Unjar tegak, bukan unjar letter A. Kenapa ini menggunakan yang bambu besar seperti ini, tidak main tiap batang. Ini pun sudah dilakukan pengujian atau uji coba dengan cara seperti ini. Ini masih aman dari roboh guys. Dari roboh masih aman. Terus ada sedikit lebih murah soal biaya. Memang kalau dihitung per batang bambunya itu agak sedikit lebih mahal. Cuma setelah dikalkulasi, karena ini jarak per 4 sampai 5 lubang tanam baru 1 unjar. Secara total kalau dihitung itu tetap masih lebih murah dengan pola seperti ini. Jadi nanti ini untuk untuk gantung buah itu dipasang tali ke sini, kurang lebih tinggi dengan ketinggian semeter. Itu khusus untuk tali yang disiapkan untuk gantung buah. Gitu guys. Jadi ini umur tanaman sekitar seminggu guys ya. Seperti ini.
Dan ini menggunakan mulsa yang 160 guys, ukuran lebarnya. Aduh, cek 160, jadi ini leluasa. Jadi walaupun main jarak dua baris per bedeng, ini jaraknya lumayan ideal, baik antar barisan maupun dalam barisan, jadi bisa lebih ideal. Nah seperti ini guys, ini keren banget guys. Dan ini diharapkan dengan adanya penggunaan mulsa yang 160, itu bedengannya akan lebih besar, sehingga jarak dari lubang tanam ini ke pinggir pun itu lumayan jauh guys, sehingga nanti untuk perakarannya itu bisa lebih maksimal. Karena kalau misalkan menggunakan mulsa yang 120, itu biasanya perakarannya itu akan banyak ke samping, bahkan sampai turun ke sini, ke bagian keluar dari pinggir-pinggir mulsa. Tapi kalau dengan menggunakan mulsa yang 160 lebar, itu perakarannya masih lebih aman tersimpan di tanah dalam bedengan. Seperti itu guys. Ini panjang bedengan kurang lebih sekitar 70 kayaknya, 70-80 meter. Nah ini tanamannya aman, segar, dan cukup rata. Alhamdulillah ini hampir tiap lubang aman, berisi. Oke, ini guys. Panas sih. Nah seperti itu guys ya. Mungkin nanti kita lihat beberapa waktu kemudian kita review untuk perkembangan selanjutnya guys. Ini juga sebagian arah sini ada juga beberapa bedeng. Seperti itu guys. Aduh, ini duit semua guys. Lumayan modalnya guys. Nah ini guys. Terus yang perlu betul-betul diperhatikan juga pada saat awal penanaman, itu selama 5 hari sampai 7 hari setiap sore itu diwajibkan untuk berkeliling dan melihat sekaligus menyulam kalau ada lubang tanam yang kosong. Karena untuk sulam ini termasuk juga salah satu kunci untuk nanti di hasil akhir. Karena bisa dibayangkan kalau yang kadang yang sering teledor di kita di petani itu di soal sulam itu kadangkala dianggap enteng. Contoh, misalkan dalam satu bedeng itu ada 1, 2 atau bahkan sampai 10 lubang yang kosong. Nah itu selama ini sering dianggap sepele dan dianggap enteng.
Padahal kita bisa kalikan sendiri. Seandainya saja misalkan dalam satu bedeng itu ada 5 sampai 10 lubang tanam yang kosong, terus jumlah bedengnya anggaplah kita ambil sedikitnya sekitar 20 bedeng. Nah, itu sudah 10 kali 20 sudah 200 lubang yang kosong. Bisa Anda kalikan sendiri. Pada saat kondisinya maksimal, anggaplah 3 kilo, kita ambil minimnya 2 kilo aja misalkan per batang, kali 200 itu sudah sekitar 400 kilo. 400 kilo kita ambil murahnya, harganya 5.000 aja, itu sudah 2 juta. Seperti itu guys. Jadi itu kadang hal-hal sepele yang sebenarnya itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir atau tonase akhir. Jadi sekali lagi tolong betul-betul diperhatikan untuk soal sulam ini, karena sulam ini sepele tapi pengaruhnya termasuk luar biasa. Jadi intinya atau poinnya, selesai tanam selama 5 hari sampai 7 hari itu wajib setiap sore berkeliling sekaligus bawa bibitnya, mana-mana lubang tanam yang kosong itu langsung disulam. Nah, coba kita lihat satu contoh kalau yang lubang kosong. Nah, ini lubang tanam, ini lubang pupuk. Kebetulan ini ada rumput. Nah, ini semestinya lubang tanam tapi kosong. Nah, ini lubang pupuk, lubang tanam lagi, itu tanamannya ada. Kita kembali ke lubang kosong yang seperti yang kita bicarakan tadi. Nah, kita sama-sama lihat guys. Ini salah satu hama yang sering menimbulkan kematian waktu tanaman baru tanam. Salah satunya ini nih, ini penyebabnya nih. Salah satunya ya. Ini keong. Keong guys. Keong. Nah, keong. Nah, itu bekas-bekas daun-daun yang di ini nih. Bekas daun yang dimakannya. Nah, ini. Nih. Nah, guys. Itu jadi karena tanamannya masih muda, itu masih sangat gampang untuk dimakan. Nah, yang itu salah satu hama yang biasa menyerang pada saat tanaman masih baru ditanam. Ada juga selain jangkrik. Seperti itu guys. Nah, ini juga sama kosong. Ini juga sama kosong. Tuh. Ini juga sama kosong. Itu kalau sekilas kelihatannya itu berisi semua guys, kalau tidak dikelilingi secara secara rutin dan teliti. Makanya untuk pengamatan juga harus betul-betul tiap hari dan harus teliti. Jadi mana-mana yang kosong itu harus segera jadi mana-mana yang kosong tanam. Nah, ini guys, ini kosong, itu berisi, ini kosong, ini kosong. Nah, ini guys, ini salah satunya juga nih, salah satu bekas dimakan keong atau jangkrik. Jadi bahkan batangnya sampai dimakan nih, bekas makan. Nah, itu guys, seperti itu guys. Nah, ini kita keliling sedikit saja dalam perbedeng. Ini lebih dari 10 lubang tanam yang kosong, dan itu nanti akan sangat berpengaruh. Nah, ini guys, ini batang yang bekas bekas dipotong jangkrik atau ini, aduh kurang jelas ya. Nah, ini nih tunggulnya, ini tunggulnya guys, tuh coba lihat ya.
Nah ini tunggulnya guys. Kalau sudah tunggul kayak gini, karena dia di bawah ketiak daun, itu tidak akan muncul lagi tunas guys. Wah, ini lumayan banyak nih yang kosongnya guys. Nah, berkaitan dengan soal sulam ini, jangan sekali-kali persiapan untuk bibitnya itu ngepres. Itu sangat fatal dan sangat bahaya guys. Contoh, kita mau nanam sekitar 7.000. Nah, kita sediakan untuk benihnya itu 8.000. Itu terlalu berisiko guys. Usahakan kalau bisa untuk bibitnya itu paling tidak di persiapan untuk sulam itu 30% guys. Paling tidak, syukur-syukur 40%. Hitungannya lebih baik membuang sisa bibit yang kurang maksimal pertumbuhan. Tapi kalau stok bibitnya itu banyak, kita pun nanamnya pun bisa memilih bibit-bibit yang memang dari kecil sudah kelihatan pertumbuhannya subur dan maksimal. Seperti itu guys. Karena resiko kalau menyediakan bibitnya terlalu ngepres, pada saat banyak terserang baik siput ataupun jangkrik, bahkan bisa menimbulkan banyak kosong, itu sangat fatal akibatnya. Mungkin demikian aja bos, guys, sahabat semua, sedikit informasi tentang tanaman awal untuk melon, baik dari soal bedengan, terus unjar maupun sulam. Kita sama-sama lihat perkembangan berikutnya untuk di umur-umur nanti, misalkan sudah di 30 atau di 50 sudah mulai berbunga ataupun berbuah. Untuk sementara itu dulu, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya infokan informasi ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.